memasuki materi, perkenalkan dosen tercinta kita yaitu Ibu Sri Pilmayanti Awaludin SEMM, dosen mata kuliah Matematika dan Statistika Bisnis Nobel Institute. Selanjutnya, perkenalan anggota-anggota kelompok 3. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novelia Sitaki Ramadhani dengan NIM 20222222911. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 20222222914. Perkenalkan, nama saya Agustina Durgahayu dengan NIM 20222222921. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Sakiyah dengan NIM 20222222922. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Jayani dengan NIM 20222222933. Baiklah, selanjutnya kita memasuki penjelasan materi. Nama Noveli Yositaki Ramadhani, NIM 20222222911. Materi yang dibawakan yaitu menghitung keseimbangan pasar setelah subsidi. Baiklah, di sini saya akan membahas soal pertama yaitu menghitung keseimbangan pasar setelah subsidi. Keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, yang di soalnya itu kita ketahui PE. PE itu adalah harga keseimbangan sebelum subsidi. Nah, sedangkan QE itu jumlah keseimbangan sebelum subsidi. Nah, S itu adalah subsidi yang diberikan pemerintah, itu 1,5 per unit. Maka fungsi permintaannya Q tambah P sama dengan 5. Jadi untuk mencari Q itu Q sama dengan 5 kurang P. Kemudian untuk mencari fungsi penawaran sama dengan 2Q kurang P sama dengan 5,5. Maka untuk mencari P-nya itu sama dengan 2Q kurang 5,5. P sama dengan 2Q kurang 5,5 dikurang subsidi yang diberikan pemerintah sebesar 1,5. Kemudian P sama dengan 2Q kurang 7. Terus untuk mendapatkan Q itu sama dengan 0,5 P tambah 3,5. Nah, di mana kita dapat 0,5 P itu dari P sama dengan 1 dibagi 2. Maka hasilnya 0,5 P. Sedangkan kita mendapatkan 3,5 ini dari 7 dibagi 2Q. Maka hasilnya 3,5.
Baiklah, kemudian untuk mencari keseimbangan pasarnya yaitu menggunakan rumus QD sama dengan QS. QD sama dengan 5 kurang P, sedangkan QS-nya itu sama dengan 0,5 P tambah 3,5. Di mana kita dapat min 1,5 P itu dari min P kurang 0,5 P. Maka hasilnya min 1,5 P. Sedangkan kita mendapatkan min 1,5 ini dari 3,5 dikurang 5, maka hasilnya min 1,5. Kan di sini min ketemu min, maka hasilnya positif. Jadi P sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke Q. Q sama dengan 5 kurang P. Maka Q sama dengan 5, karena kita sudah ketahui P-nya sama dengan 1, maka dikurang 1. Maka Q-nya sama dengan 4. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi itu kita dapat 4,1. Nama Nur Fadilah, NIM 202222914. Materi yang dibawakan menghitung subsidi yang diberikan pemerintah. Oke, selanjutnya soal nomor 2 yaitu menghitung subsidi yang diberikan pemerintah. Nama Agustina Dirgahayu, NIM 202222921. Materi yang dibawakan menghitung subsidi konsumen. Selanjutnya kita masuk dalam soal nomor 3 yaitu subsidi untuk konsumen. Subsidi untuk konsumen sama dengan harga keseimbangan pasar sebelum subsidi dikurang harga keseimbangan pasar setelah subsidi dikali jumlah keseimbangan pasar sesudah subsidi. Jadi SK sama dengan 1,5 dikurang 1 dikali 4. SK sama dengan 0,5 dikali 4. SK sama dengan 2, jadi hasil subsidi untuk konsumen adalah 2. Nama Nur Sakia, NIM 202222922. Materi yang dibawakan menghitung subsidi untuk produsen. Selanjutnya soal nomor 4, menghitung subsidi untuk produsen. Subsidi diberikan pemerintah dikurang subsidi untuk konsumen. SP sama dengan 6 dikurangi 2, SP sama dengan 4. Jadi subsidi yang diberikan hasilnya adalah 4. Nama Mutiara Indah Cahyani, NIM 202222933. Materi yang dibawakan yaitu grafik. Baik, selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, membuat grafik.
dan 1,5 atau 3/1/2 dan 1/1/2. Titiknya 3/1/2 dan 1/1/2. Selanjutnya titik keseimbangan pasar setelah subsidi yaitu 4,1. Selanjutnya pada titik QD 5,0 dan 0,5. Penjelasannya ada di samping sini. Pada fungsi permintaan QD sama dengan 5 kurang P, jika P sama dengan 0, Q sama dengan 5 kurang 0, Q-nya adalah 5. Jika Q sama dengan 0, 0 sama dengan 5 kurang P, P sama dengan 5. Jadi titiknya 0,5 dan 5,0. Pada titik QS aksen, titiknya yaitu 3,5 atau 3/1/2 dan -7. Penjelasannya pada fungsi permintaan fungsi penawaran setelah subsidi yaitu sama dengan 0,5 P tambah 3,5. Jika P-nya sama dengan 0, Q sama dengan 0,5 dalam kurung dikali 0 ditambah 3,5. Q sama dengan 3,5 atau 3/1/2. Jika Q sama dengan 0, 0 sama dengan 0,5 P tambah 3,5, min 0,5 P sama dengan 3,5. Selanjutnya P sama dengan min 35 dibagi 0,5, hasilnya -7. Jadi titiknya yaitu 0,7 dan 3/1/2,0. Selanjutnya pada titik QS yaitu 2,75 atau 2/3/4 dan min 5,5 atau 5/1/2. Selanjutnya pada fungsi penawaran sebelum subsidi dengan rumus 2,75 tambah 0,5 P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 2,75 tambah kali 0. Q 2,75 atau 2/3/4. Jika Q-nya sama dengan 0, 0 sama dengan 2,75 tambah 0,5 P, min 0,5 P sama dengan 2,75, P sama dengan min 2,75 dibagi 0,5, hasilnya 5,5 atau 5/1/2. Jadi 0, min 5/1/2 dan 2/3/4,0. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang grafik. Sekian penjelasan dari kelompok kami.